Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawari dari kelas 7B. Kali ini saya akan menceritakan tentang kota Madinah sebelum datangnya Islam, ya. Madinah sebelum kedatangan Islam. Yatsrib adalah kota yang sangat strategis, berada pada jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Kota ini merupakan kota terbesar di wilayah Hijaz. Yatsrib terkenal sebagai pusat pertanian di wilayah Jazirah Arab karena tanahnya yang subur. Masyarakatnya sebagian besar sebagai petani, ada pula yang berdagang dan berternak. Sedangkan penduduknya sebagian besar adalah para pendatang dari daerah utara dan selatan kota Yatsrib. Kondisi sebelum Islam datang, agama yang dianut oleh penduduk Yatsrib adalah agama Yahudi dan Nasrani. Ada pula sebagian penduduk yang memeluk agama pagan. Pagan adalah aliran kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan benda-benda dan alam, misalnya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Para pemeluk agama ini mengukuhkan diri sebagai manusia dan manusia utama, dan agama mereka adalah yang paling benar. Maka sebelum Islam masuk di Yatsrib, sering terjadi percekcokan yang dipicu adanya perbedaan antar agama yang berlangsung cukup lama. Kondisi sosial masyarakat Yatsrib terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat Yahudi dan masyarakat Arab. Masyarakat Yahudi sedikitnya terdiri dari 3 bani atau suku, yaitu Bani Kainuko dan Bani Quraizah dan Bani Nadir. Sedangkan masyarakat Arab terdiri dari 2 suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Hubungan kemasyarakatan dua kelompok ini harmonis. Mereka sering berselisih yang disebabkan adanya perebutan daerah kekuasaan. Membangun masyarakat Madinah. Dengan berdirinya Masjid Nabawi, umat Islam merasa nyaman dan aman untuk melaksanakan ibadah sholat. Masjid tersebut juga digunakan sebagai pusat kegiatan umat Islam. Merupakan tonggak sejarah Islam, Masjid Nabawi selalu ramai oleh orang-orang yang akan melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Pembangunan Masjid Nabawi kemudian disempurnakan dengan pembangunan jalan-jalan raya di sekitar masjid, sampai akhirnya menjadi pusat kota dan pemukiman. Maka sejarah mencatat berdirinya Masjid Nabawi merupakan tonggak berdirinya masyarakat Islam. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW serta umat Islam berikutnya adalah membangun jembatan-jembatan penghubung dari lembah yang satu dengan lembah yang lainnya untuk memudahkan komunikasi antar masyarakat dan lembah yang berbeda. Kota Madinah kini maju menarik masyarakat di sekitar Madinah berdatangan ke kota itu. Mereka bermigrasi untuk berdagang maupun tujuan lainnya. Akhirnya Madinah menjadi kota terbesar di seluruh wilayah Jazirah Arab. Semakin lama masyarakat Muslim berkembang menjadi besar dan berpengaruh sehingga mengakibatkan kecemburuan, terutama dari masyarakat Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW melihat gelagat rasa tidak senang dan mereka. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Nabi Muhammad SAW segera menata masyarakat dengan menertibkan peraturan-aturan untuk umat Islam. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor berdasarkan persaudaraan agama untuk menggantikan persaudaraan berdasarkan daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan asal daerah. Hasil dari persaudaraan itu terbentuklah masyarakat Muslim yang saling bahu-membahu. Kaum Muhajirin berbaur dengan kaum Ansor dalam kegiatan perdagangan dan pertanian. Abdurrahman bin Auf menjadi pedagang, sedangkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menjadi petani. Dalam hal pertanian, masyarakat Ansar menyediakan tanah berikut pengalaman dan pengetahuan tentang pertanian. Sebaliknya, masyarakat Ansar mendapatkan pengalaman
pengalaman berdagang dari orang-orang Muhajirin. Mereka menimba ilmu berdagang, keuletan, keramahan, dan cara menarik langganan. Persatuan dan kesatuan masyarakat sebagaimana di atas sangat jauh berbeda dengan keadaan masa lalu mereka. Mereka terpecah menjadi banyak kaum dan saling bermusuhan, saling membunuh dan mau menang sendiri. Mereka memperebutkan kekuasaan, martabat, dan harta. Kini mereka saling bekerja sama, tolong menolong, bahu membahu, isi mengisi, nasihat menasihati. Mereka melakukan semua itu dengan ikhlas semata-mata untuk mencari rahmat Allah. Hal ini merupakan bentuk keberhasilan yang luar biasa yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Dengan persaudaraan berdasarkan agama itu, pengikut Islam yang terdiri dari dan bermacam-macam golongan, kaum, dan kabilah dapat diikat ke dalam satu kesatuan umat yang kuat. Mereka bersatu padu, sehidup semati, bekerja bersama-sama, sedih dan senang dirasakan bersama berdasar persaudaraan agama yang melebihi persaudaraan sedarah. Bentuk kepedulian kaum Ansor kepada kaum Muhajirin mencakup segala persoalan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Menyediakan rumah tempat tinggal. 2. Memberikan sandang pangan. 3. Mencarikan dan menyediakan pekerjaan. 4. Membuka kemudahan mencari modal usaha. 5. Membagi tanah pertanian untuk bertani. 6. Membimbing cara bertani. 7. Menyediakan lahan untuk membangun rumah. 8. Mencari jodoh. Mereka melakukan yang demikian ini karena dorongan keimanan dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Keimanan kaum mukminin terdahulu itu, atau bisa disebut as-sabiqunal awwalun, benar-benar telah terpuji. Berbagai penderitaan, siksaan, hujatan, dan pengorbanan mereka lalui dengan sabar dan hanya mengharap pujian dari Allah semata. Adapun bagi masyarakat non-muslim diikat dengan peraturan yang tertuang dalam Piagam Madinah yang dibuat pada tahun kedua Hijriah atau tahun 623 Masehi, merupakan hasil musyawarah untuk menata masyarakat muslim dan non-muslim. Piagam Madinah memuat hal-hal antara lain sebagai berikut. 1. Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. 2. Kaum Yahudi dari Bani Aus diperlakukan sama kaum muslimin. 3. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. 4. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. 5. Kaum Yahudi dan muslimin harus saling bertolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. 6. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebaikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. 7. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Sayang sekali Piagam Madinah ini berlaku sebentar saja. Orang-orang Yahudi mengingkari kesepakatan yang tertuang dalam peraturan itu, bahkan berani dengan terang-terangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.